Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Okay, I'm here again. Oke, saya di sini lagi. I'm still here for 5 days, Saya masih di sini dalam 5 hari. and the food is really good. Makanan di sini benar-benar enak. Okay, the most people hear my testimony, Kebanyakan dari saudara sudah mendengar cerita tentang kehidupan saya. and after I was renewed for Jesus, Setelah saya diperbaharui di dalam Yesus, I thought I can lay down saya pikir saya bisa santai. because Jesus do everything. Saya pikir Tuhan Yesus akan melakukan I segalanya untuk heard. saya. So I thought I can lay down, and there is somebody put my doorbell, Saya pikir saya bisa santai, tetapi ada seorang yang memencet and they bel bring rumah me a saya bag of money, dan akan membawakan uang untuk kehidupan saya. and everything goes so. Dan semuanya akan berjalan dengan mulus. But no, Tapi itu tidak terjadi. I've learned a couple years ago. Sekitar 2 tahun yang lalu saya belajar. My pastor, he said, Pastor saya berkata, if you play football kalau engkau bermain sepak bola and you play with the team in the devil, dan bermain untuk lawan yaitu iblis, then he leave you alone. maka dia akan membiarkan saudara sendiri. But if you play in the team with God, Tapi kalau engkau akan bermain bersama satu tim dengan Tuhan, the devil was tackling you. iblis akan mencoba untuk men-tackle saudara. So you have to always be careful. Jadi harus selalu berhati-hati. So God's way, God's path, God's way. Jalan Tuhan It's always hard. selalu mungkin sulit. But on the end of the way, Tetapi di ujung jalan itu we get life. kita mendapatkan Yes? kehidupan. Okay. So when I was 17 Ketika saya berumur 17 tahun, and I had a beautiful future, saya mempunyai masa depan yang begitu indah I sekali. throw that away Saya buang semuanya and I make my own choice dan saya memilih jalan saya sendiri to get the wrong path. untuk jalan di jalan yang salah. That was my own choice. Itu pilihan saya sendiri. So when I go that wrong path, Ketika saya berjalan di jalan yang salah, I had no joy and no peace in my heart, saya tidak mempunyai sukacita, saya tidak mempunyai damai sejahtera dalam hati saya, and I will disappointed. dan saya kecewa sekali. Disappointed people, Saya mengecewakan orang lain juga, disappointed friends. mengecewakan teman-teman, So and I move further, dan saya terus maju. and the disappointed in my heart that can be, I write it here, kepahatan. Thank you. So, kekecewaan itu berubah menjadi kepahitan. So it's always stronger and stronger. Selalu itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat dalam kehidupan saya. And if you have that in you, Dan kalau saudara punya You ma- itu di dalam kehidupan you make the saudara, wrong choices. maka saudara akan memilih pilihan yang salah. So when I met my wife, Ketika saya bertemu istri saya, we don't have a picture from her. kita tidak mempunyai foto dari dia. When I met my wife, Ketika saya bertemu istri saya, she has a harder testimony than I am. Is she? Oh yes. So this is my daughter. ini adalah anak saya sebelah kiri. This dan is my wife. Istri saya yang sebelah kanan dari saudara. Handsome Sangat cantik sekali from the outside, dari luar. but also now in the inside. Sekarang juga dari dalam juga. But when I met Sangat her, cantik. Ketika saya bertemu when I dengan met dia, her, she was very wrong. Wrong, yeah. She was. ketika saya bertemu dengan dia, kehidupan dia juga tidak benar. She dancing in the discotheque Dia juga berdansa di diskotik, in the underwear, di pakai celana dalam saja, like on a box. di atas box, di atas Yes. kotak. Yes, she dancing there Dia berdansa di sana and smoking the whole day pot. dan merokok marijuana. Yes, so that was her life, and my life was the other side.
Itu adalah kehidupan saya dan kehidupan dia di masa lalu. That's my daughter, Geneva. Ini adalah anak perempuan saya, Geneva. Healthy and well. Healthy and well. Sangat baik sekali keadaannya dan sangat sehat. You know that she was to the doctor. Saudara sudah dengar I think. kemarin, dia And I have a sakit son dan dia too. disembuhkan. A son, he's standing here with his Dan saya juga mempunyai anak laki-laki. father-in-law and my son here. Ini adalah papa mertua saya dan anak laki-laki saya. We have to pray for that. Kita harus berdoa, kita harus doakan itu. So yeah, my wife, she had no self-respect. So they get the wrong way. Istri saya juga tidak menghargai dirinya sendiri, jadi kita semua jalan di jalan yang salah. And when I met her, Ketika saya bertemu dengan dia, 3 days later, 3 hari kemudian, we lived together. kita sudah tinggal bersama-sama dalam satu rumah. So we don't know each other. Kita tidak kenal satu dengan yang lain. So young people, be careful for that. Semua anak muda di sini sangatlah So berhati-hati. after 3 dengan days, we live together itu. Kita tinggal bersama setelah 3 hari bertemu. and we do the wrong stuff. Dan kita melakukan banyak hal yang salah sekali. So she dancing, but she met a lot of boys, Dia berdansa dan dia bertemu dengan banyak sekali laki-laki. and I was very jealous Dan saya sangat cemburu sekali till the day now. sampai sekarang, sampai detik ini. And a lot of boys. So she tells me that Dia sudah katakan kepada saya bahwa So- pekerjaan saya berdansa untuk banyak laki-laki. we came to God, Kita datang kepada Tuhan and it's beating me every time. dan itu seperti kayak menggigit saya setiap kali. And we have real fight. We smack together, and we have real fight Kita benar-benar bertengkar terus-menerus because we don't respect each other. karena kita tidak menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Because her past Karena masa lalu dia, was always getting me. masa lalu dia itu seperti kayak menggerogoti hidup If saya. she do some things, Kalau dia melakukan sesuatu, then I said, "Oh yes, but you did it. You did that. saya katakan, ya kamu melakukan itu. Where you going? Mau kemana kamu? Oh, I'm going to the shop. Yeah, Oh, yeah." saya akan pergi ke That sebuah was toko. Saya that bilang, was. ya, ya. I was very disappointed in Saya- my life, but also in her life. Saya sangat kecewa dengan hidup saya, kecewa dengan hidup dia juga. So we do the wrong things. If you not have respect for your own, yes, respect for your own, then you do things with your body you don't like it. Jadi saya melakukan banyak hal. Kalau kita tidak menghargai tubuh kita sendiri, kita akan melakukan banyak hal yang salah dengan tubuh ini. She was a girl. They don't. She has no respect for her body. Dia seorang wanita dan semua laki-laki itu tidak menghargai tubuh dari wanita itu, istri saya. So be careful, young people. Jadi berhati-hatilah anak-anak muda di If sini. you don't have that, Kalau engkau tidak mempunyai itu, and a girl or a boy is smiling to you, ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki yang tersenyum kepada saudara, then he catch you, dan dia akan menangkap saudara, and your life is flipping away. dan hidup saudara semuanya akan terbalik, akan hancur. You are pregnant. Engkau akan hamil di They luar leave nikah, you alone. dia akan tinggalkan engkau, No work. tidak ada pekerjaan, Disappointed. kecewa, And kepatian. kepahitan. If you have that, you are always in a circle. Always in a circle. Kalau saudara seperti itu, saudara akan hidup mutar-mutar aja seperti di lingkaran. So you do the wrong things. Jangan lakukan hal yang salah. What you have to do Yang harus engkau is one lakukan thing. hanya satu. We are here now. Kita semua di sini sekarang, We have God. kita punya Tuhan. If you step next to God Kalau saudara berdiri di samping and Tuhan, you hold His hand, saudara pegang tangan Tuhan, then you make it your way. maka saudara akan berhasil dan saudara akan berhasil di jalannya. On a day, I was thinking too Pada saat that I holding the hand from God, saya berpikir bahwa saya akan pemegang tangan Tuhan, and I was walking. This is the path of God. saya berjalan, And ini adalah jalan I Tuhan. thought I was walking like this, so with the hand of God. Saya But pikir saya in the terus meantime, I go another way. Saya pikir saya berjalan memegang tangan Tuhan di jalan Tuhan, tetapi
pada saat yang bersamaan saya jalan di jalan yang salah. because I was disappointed inside. Karena saya mempunyai kekecewaan di dalam And it hidup comes saya. every time it comes back. Dan setiap kali Every itu time kembali come ke back. dalam hidup saya. Every time. Setiap kali. Then you are disappointed in your wife, in your man. Kalau saudara kecewa dengan istri atau suami You're saudara, disappointed in your work. kecewa dengan pekerjaan saudara, You're disappointed in your life. saudara akan kecewa di dalam hidup saudara. So we can finish that now. Kita bisa selesaikan semuanya But itu you are semua. in the right place now, Saudara ada di tempat on yang the benar, right time. di waktu yang benar. I said deal with it. Deal with it. Lakukanlah sesuatu tentang kekecewaan itu dalam hidup Because God is the best there is. saudara. Karena Tuhan adalah pemimpin kita. And Gembala I kita. said it not for myself, I said it for everybody. Saya katakan ini bukan hanya dalam hidup saya, tapi untuk dalam semua hidup saudara. Because I have walked with the hand of the devil, Saya pernah berjalan bersama dengan iblis. and I am walking now with the hand of God. Saya sekarang berjalan bersama dengan Tuhan. So God has choose me which way I want. Tuhan memberikan saya pilihan kemana saya harus pergi, kemana saya harus pilih. I changed the way of God. Saya ganti dengan jalan Tuhan. I have peace and joy in my life. Saya punya damai dan sukacita dalam hidup saya. I have no disappointment Saya tidak anymore. mempunyai kekecewaan lagi dalam hidup saya. No Tidak ada kepahitan. kepahitan. Because I went to an encounter and Pastor Victor, he's praying for me. Saya mengalami perjumpaan pribadi. Pastor Victor berdoa untuk saya. And he was waiting like this. Dia mengangkat tangannya seperti And ini. I was doing like that. Saya mencoba untuk begini. But I was screaming and rolling and all that kind of stuff. Saya berteriak, saya terguling-guling di But lantai. it must out of me. Tapi ada sesuatu yang keluar dari hidup saya. I have two ways. Saya punya dua jalan pilihan. I choose the way of God Saya pilih jalan Tuhan. because tomorrow can be end Karena besok itu bisa adalah akhir dari hidup saya. for everybody. Mungkin untuk kita You semuanya juga. have no 70, 80 years to spend. Sekarang mungkin saudara 70, 80 tahun You atau can 15 or 20. mungkin 15 atau 20 tahun. So deal with it Lakukanlah sesuatu Deal with tentang it. kekecewaan itu dalam hidup because saudara. you are the Selesaikan. right place here. Karena saudara ada di tempat Pastor yang tepat. Lucas, Pastor Lucas, Victor, Pastor Victor, great. sangat bagus sekali. Deal with it. Tuntaskan semua, selesaikan masalah Thank you. kekecewaan itu. Terima kasih. Apa yang Johan sharingkan buat kita, saudara, sebetulnya merupakan gambaran begitu banyak orang percaya ketika Tuhan sudah merencanakan kemenangan dalam hidupnya, tapi di tengah jalan akhirnya iblis menjegal dia dengan semua kekecewaan, dengan semua yang namanya kepahitan. Saya masih ingat ayah saya almarhum Pak Henok Kusuma, seorang hamba Tuhan. Dia pernah cerita kepada saya satu pengalaman dan dia ajari saya sesuatu yang sangat menarik. Dia cerita bahwa dia punya seorang sahabat, orang kaya saudara. Bahkan dia punya usaha yang cukup bagus, bahkan dia punya studio rekaman sendiri. Pada zaman itu belum terlalu banyak. Jadi dia saudara-saudara juga buat sebuah grup musik rohani tahun-tahun itu saudara. Dan ayah saya, ibu saya bergabung di dalamnya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ayah saya menjumpai sahabatnya ini punya satu keanehan. Bahwa setiap kali dia bergabung dalam sebuah gereja lokal. Apa yang terjadi? Ketika dalam sebuah pelayanan, dia sungguh-sungguh senang dengan gereja itu. Lalu kemudian dia mulai sudah sumbang begitu banyak alat-alat musik. Sound system dan semuanya sudah dia sumbang. Tapi yang ajaib saudaraku, adalah ketika ada seseorang yang menyinggung hidupnya. Baik itu entah hamba Tuhannya, atau mungkin sesama pelayan Tuhan, atau sesama jemaat. Apa yang terjadi saudara? Itu akhirnya alat-alat musik dan sound system diambili kembali saudaraku. Dibawa pulang sama dia. Dari gereja yang dia janji sudah kasih. Dan dia pindah sebuah gereja baru. Dan di gereja yang baru dia senang. Lalu kemudian dia mulai kasih lagi semua alat-alat musik saudara, sound system yang terbaik. Dan satu hari saudara ada orang lagi yang mengecewakan dia. Membuat dia pahit hati dan akhirnya dia ambili lagi saudaraku. Bahkan sampai satu hari ayah saya begitu kaget sekali. Di Surabaya Anda tahu ada gelora
10 November, saudara, itu adalah tempat lapangan untuk saudara sepak bola. Dan apa yang terjadi tahun-tahun itu, saudara, orang seringkali mengadakan yaitu acara KKR di lapangan. Dan kemudian saudara, grup musik daripada sahabat ayah saya ini diundang untuk melayani. Semua sound system, semua alat musik saudara di panggung yang besar dan ribuan orang hadir. Dan Anda tahu saudara, ketika selesai pujian penyembahan, tiba-tiba hamba Tuhan dari luar negeri dengan penterjemah, hamba Tuhan ini langsung menunjuk ke belakang dan berkata begini, kayaknya musik kalian malam ini tidak diurapi Tuhan. Dan mendengar itu saudara, langsung sahabat ayah saya tersinggung. Dia marah. Lalu apa yang terjadi saudara? Percaya atau tidak saudara? Sementara si pendeta bule ini lagi khotbah diterjemahkan, langsung satu persatu alat-alat musik yang di panggung dilepasin satu persatu saudara, dibawa turun ke belakang, dimasukkan ke mobilnya. Sehingga ketika saudaraku hamba Tuhan ini selesai khotbah, dia nggak lihat belakang. Lalu kemudian diundang siapa yang mau bertobat, terima Yesus, siapa yang mau sungguh-sungguh mengalami kesembuhan, maju ke depan. Ribuan orang maju ke depan. Mari saya minta untuk supaya diniakan sebuah pujian. Tiba-tiba saudara, tidak ada yang nyanyi. Dan dia kaget saudara, ternyata dia lihat semua alat musiknya sudah bersih saudaraku. Dan Anda tahu saudara, dia ketawa bahagia. Untuk apa? Membalas hamba Tuhan Amerika tersebut. Anda tahu saudaraku, ayah saya tidak melebih-lebihkan, dia cerita apa yang terjadi dengan sahabat ayah saya. Dia begitu kaya, sukses. Lama-lama saudara, terjadi kemerosotan yang dahsyat dalam hidupnya. Sampai akhirnya saudara, anak-anaknya menikah dan punya menantu. Satu hari saudara, seorang menantunya itu tipu mertuanya. Sampai rumahnya yang paling besar, semua usahanya ternyata digadaikan karena judi oleh menantunya saudara. Dan Anda tahu saudaraku, sampai sahabat ayah saya ini saudara, mati dalam keadaan kena stroke, stres hidupnya. Dan hari ini saudara, istri dan anak-anaknya hidup di sebuah kota. Dan maaf saudaraku, hidupnya sangat melaratnya, bukan main. Waktu ayah saya menceritakan kisah itu, lalu kemudian ayah saya berkata, hati-hati. Setiap kali anak-anak Tuhan mau maju bersama Tuhan, hal yang iblis akan buat adalah, dia akan coba usahakan pakai orang-orang sekitar kita, untuk membuat kita pahit, membuat kita kecewa. Mungkin iblis bisa pakai suami kita, untuk membuat istri pahit. Atau mungkin saudara-saudara juga sahabat kita, mungkin juga adalah teman gereja kita, teman kerjaan kita, bahkan juga teman pelayanan, bahkan hamba Tuhan. Dan hati-hati saudara, ini adalah perangkap iblis yang telah menghancurkan begitu banyak orang, sehingga mereka kehilangan semangat dalam iring Yesus. Dan akhirnya saudara, mereka kehilangan janji Tuhan. Itu sebabnya saudara, malam hari ini, mari kita lihat, ada seorang yang mendapatkan pewahyuan Tuhan yang dahsyat. Dia menceritakan, dia sharekan tentang rahasia hidupnya. Orang ini sebetulnya sejak kecil, dia adalah anak yang tertolak. Sejak kecil sudah terlalu banyak orang-orang yang memahitkan hidupnya. Sejak kecil, sejak remaja, dia adalah seorang anak yang seringkali dihina dan diabaikan. Tapi Anda tahu satu hari, orang ini saudara, menjadi Raja Israel yang sangat dicintai Tuhan. Bahkan sampai hari ini saudara, lambang bendera Israel menggunakan lambang daripada bintangnya. Itulah bintang Daud saudaraku. Dan mari kita lihat, kenapa Daud di tengah-tengah begitu banyak keadaan yang membuat dia bisa pahit dan kecewa, tapi kenapa dia tetap on fire. On fire spirit. On fire spirit. Dan dia bisa mengalami mujizat yang ajaib. Lihat bersama saya Mazmur 92 ayat 11 sampai ayat 12 saudara. Mazmur 92 ayat 11 sampai ayat 12. Yuk kita baca sama-sama Mazmur 92 ayat 11 sampai ayat 12. Semua baca sama-sama, 2, 3. Tetapi, belum semuanya, lebih keras, 2, 3. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti apa? Tanduk banteng, kata Daud. Terus, aku dituangi dengan apa saudaraku? Minyak baru. Ayat yang ke-12. Ya, berikutnya, ayat berikutnya.
Ya, mari baca sama-sama 2, 3. Mataku memandangi seteruku atau musuh-musuhku. Terus, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Saudara-saudara, waktu kita baca ayat yang pertama tadi, coba tayangkan sebelumnya, kita agak aneh. Apa maksud daripada Daud? Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Saya masih ingat ketika Megawati mau, saudaraku, mencalonkan partainya. Orang Kristen banyak pendeta khotbah ayat ini. Banteng, 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 saudaraku. Dan setelah terpilih banyak orang juga kecewa akhirnya, saudaraku. Saya mau beritahu sama saudara, siapapun manusia bisa kecewakan. Tapi Yesus tidak pernah kecewakan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Nah, saudara lihat. Ternyata saya waktu baca ayat ini, tetapi Tuhan tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Saya coba pinjam ayat ini dari sebuah terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari. Menarik sekali, saudaraku. Engkau Tuhan membuat aku sekuat banteng liar. Dalam terjemahan Inggrisnya bison. Siapa yang pernah lihat bison? Angkat tangan. Ada yang tidak pernah lihat bison? Oke. Saya mau tanya sama saudara, bison itu kalau dibanding bebek kuat mana? Hah? Halo? Bison sama bebek kuat mana? Saudara, sejak kemarin dan tadi saya nikmati bebek goreng, saudara. Tapi Anda tahu, jelas berbeda. Bebek tidak punya satu kekuatan yang akhirnya berujung di dalam perut seorang pendeta. Tapi kalau Anda tahu, seekor banteng atau bison itu punya kekuatan, daya kuat yang luar biasa. Nah, ini adalah gambaran Tuhan yang telah membuat Daud ini menjadi seperti banteng liar atau bison yang tidak pernah terkalahkan. Siapa mau kuat bersama dengan Tuhan? Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, rahasianya kenapa Daud bisa sekuat, yaitu saudara, bison atau banteng liar. Kalimat berikutnya, lihat, yuk baca sama-sama, 2, 3, keras. Aku, apa? Dituangi oleh Tuhan kan, dengan apa? Minyak baru. Ulangi lagi yuk, 2, 3. Aku dituangi dengan apa? Minyak baru. Dan Anda tahu minyak baru bicara apa? Pengurapan. Sebentar kita akan terima pengurapan minyak. Katakan amin, saudara. Saudara, saya percaya pengurapan membebaskan kita. Katakan amin. Tapi saya waktu baca ayat ini, Tuhan kasih pemahaman yang baru. Saudara tahu enggak? Kenapa Daud bisa kuat seperti banteng? Tidak terkalahkan, tidak pernah lemah, selalu on fire dalam hidupnya, selalu kuat, tidak pernah tersandung. Jawabannya, karena setiap hari Tuhan menuangi aku dengan minyak yang baru. Saudara lihat, Anda tahu zaman kita sekarang sudah modern. Ibu-ibu kalau mau masak sesuatu di panci, sudah tidak perlu lagi pakai minyak, tapi sudah ada panci, apa katakan? Teflon. Saya mau tanya sama saudara, teflon itu tujuannya untuk apa, saudaraku? Supaya nggak lengket. Nah, Anda tahu, minyak pengurapan yang Tuhan berikan dalam hidup Daud, akhirnya menjadi yang saya sebut dengan, mungkin istilahnya agak aneh buat saudara, non-sticky anointing. Oh, mungkin apa ini Pak? Urapan yang membuat tidak ada satu apapun yang bisa nempel ke dalam hidup Daud. Katakan bersama saya, non-sticky anointing. 2, 3. Lebih keras lagi, non-sticky anointing. 2, 3. Saudara tahu dia diurapi Tuhan setiap hari. Apapun yang orang-orang sejak perkataan-perkataan, sikap yang jelek yang dilontarkan pada dia, karena ada minyak teflon yang ada dalam hidupnya, itu tidak bisa menancap, menempel dalam tubuhnya, dalam hatinya, dalam pikirannya, langsung turun ke bawah, dan tidak pernah ada yang bisa mengganggu kekuatannya di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bahkan di ayat 12 dikatakan apa? Akibatnya apa? Karena ada urapan yang membuat tidak ada apapun yang bisa menempel dalam hidupnya. Lihat ayat 12.
mataku memandangi seteruku. Dalam Alkitab bahasa sehari-hari dikatakan, aku melihat kekalahan musuh-musuhku. Artinya Daud menjadi seorang pemenang. Saudara-saudara, dengar. Malam ini setiap saudara akan terima pengurapan minyak. Dan tujuannya salah satunya yang saya akan doakan nanti. Dan Pak Victor, Pak Yonggi akan doakan sama-sama. Supaya saudara terima pengurapan non-sticky anointing. Sehingga sejak hari ini, apapun kata-kata negatif orang yang dilontarkan kepada saudara, apapun sikap yang buruk yang orang lain kerjakan dalam hidup saudara, itu tidak akan pernah nempel dalam hidup saudara, tapi akan terus Anda berkemenangan, dan kau akan lihat kemenangan demi kemenangan yang terjadi. Katakan amin. Saya masih ingat Pastor Bill Wilson dari New York Metro Ministry yang melayani sekian puluh ribu anak-anak. Dia tulis buku Badak Teflon. Waktu saya baca ini sudah, saya kaget, maksudnya apa? Ternyata dia mendapatkan pewahyuan yang serupa. Kita ini ya, anak Tuhan, nggak boleh kulitnya tipis, gampang sensitif. Saya dengar tadi ada seorang yang berkata, saya agak marah Pak. Lu kenapa? Masa ada orang berkata, saya ini kayaknya ibunya seseorang wanita yang pada lebih tua daripada saya. Lalu saya mendengar begitu, saya berkata, loh ibu kan kayak 17 tahun masihan. Langsung dia berkata, yes. Saudara-saudara, dengar kemari, lihat kemari. Berapa banyak kita ini tidak punya urapan non-sticking anointing. Apapun yang orang ngomongin, masuk nempel di hati kita, nempel di pikiran kita, lalu ganggu hati kita, lalu kita kecewa, pahit, kepahitan, dan kemudian tidak pernah lagi minum, yaitu teh manis karena sukanya yang pahit-pahit, saudaraku. Akibatnya mulai tidak ke gereja, akibatnya mulai kerja malas-malesan, pelayanan malas-malesan, dan kemudian mulai tersinggung dengan istri, tersinggung dengan anak, orang tua, mertua, dan sebagainya. Saya mau beritahu, kalau saudara seperti itu terus, kita nggak akan pernah bisa nyampe garis akhir. Kita perlu urapan non-sticky anointing. Urapan yang membuat kita seperti badak teflon. Tubuh kita kulitnya tebal, sehingga tidak ada satupun yang bisa masuk dalam hati kita. Tapi kemudian saya percaya, teflon itu apa saudara? Licinnya bukan main. Orang boleh menjelek-jelekkan saudara. Orang boleh bahkan mengutuki saudara. Tapi itu tidak akan pernah mengganggu hidup kita. Saudara dan saya tetap jadi pemenang bersama dengan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Satu ayat lagi yang aneh. Yesus pernah berkata begini. Lihat Matius 10 ayat 12 sampai 14. Mintalah urapan yang membuat kita mampu untuk tidak pernah apapun yang orang lain kerjakan nempel dalam hidup kita. Matius 10 ayat 12 sampai 14. Yuk kita baca sama-sama. Matius 10 ayat 12 sampai ayat 14. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Apabila kamu masuk rumah orang, terus apa? Berilah salam kepada mereka. Ucapkan shalom. Katakan bersama shalom. Lihat ayat yang ke-13. Semua baca, 2, 3. Jika mereka layak menerimanya atau mau menerima salam saudara, salammu itu turun apa? Ke atasnya. Terus jika tidak, jika orang itu menolak, lihat, salammu itu kembali kepadamu. Nah, ayat berikutnya agak aneh sekali. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan apabila seseorang tidak menerima kamu, berarti menolak saudara. Saya mau tanya jujur, orang kalau ditolak bisa terluka enggak? Halo? Kalau saudara cinta sama seseorang, tiba-tiba Anda nyatakan cinta saudara, wo aini noni, ya toh. Lalu kemudian dia berkata nehi. Jujur saudara, penolakan itu akan melukai kita. Tapi yang Yesus ajarkan, apabila seorang tidak menerima kamu atau menolak kamu, ayo kalimat berikutnya baca sama-sama 2, 3, dan tidak mendengar apa? Perkataanmu, sikap mereka menyakitkan. Lihat kalimat berikutnya, 2, 3. Keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan apa? Kurang keras. Dan apa?
kebaskanlah debunya dari kakimu. Kata bersama saya, kebaskan debu. 2, 3. Lebih keras, kebaskan debu. 2, 3. Saudara-saudara, apa yang dimaksud oleh Yesus ketika sesuatu yang menyakitkan terjadi dalam hidup saudara, sesuatu yang mengecewakan, lalu kita harus mengebaskan debu? Ini berbicara supaya Anda terima pengurapan tadi. Tidak ada satu debu pun perkataan-perkataan negatif, sikap-sikap negatif orang lain yang nempel dalam tubuh saudara. Anda harus setiap hari kebaskan. Kata bersama saya, kebaskan debu. 2, 3. Lebih keras, kebaskan debu. 2, 3. Saya ingat satu hari saudara, ada seekor keledai tua. Dan tiba-tiba karena dia sudah tua, matanya kabur saudara, agak rabun. Tanpa dia sengaja dia masuk ke dalam sebuah sumur yang kosong yang tua saudara. Waktu dia teriak-teriak, lalu pemiliknya si petani melihat, wah ternyata keledai ini saudara di bawah. Dan kemudian apa yang terjadi? Sudah tua, kalau ditarik ke atas pun juga mungkin luka dan bakal mati. Akhirnya apa yang terjadi? Dia panggil anak-anaknya. Untuk apa saudara? Mereka ambil skop pasir untuk mulai menimbun sumur itu dan keledai itu, biar keledai ini mati terkubur. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika skop pasir itu mulai bekerja, pasir demi pasir masuk ke dalam sumur tua. Apa yang dilakukan oleh keledai ini? Dia ketika ada pasir di atasnya, dia tidak izinkan itu mengubur dia, tapi dia kebas-kebaskan. Mulai rontok ke bawah, dia kebas-kebaskan terus pasir itu. Dan tanpa diduga, semakin dia ke atas, itu semua debu atau pasir yang mau mengubur dia, dia kebas-kebaskan. Sehingga dia semakin jadikan pijakan untuk naik ke atas. Sampai satu saat, hanya tinggal satu lompatan, keledai ini bisa keluar dan tetap hidup. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini iblis mau kasih pada saudara banyak hal yang memaitkan. Ayo ambil keputuskan. Kebas-kebas. Ayo semua, kau yang mungkin kebas-kebas. Semua, kebas-kebas. Amin. Rahasia supaya saudara tidak gampang kepahitan dan sakit hati, kecewa, diapakan? Oke, diapakan? Kebaskan. Saya kasih contoh saudara. Ya, saya kasih contoh. Ya, saya minta ada seorang anak muda yang pakai hood yang warna gelap tadi. Ya, ada. Ya, Anda yang. Ya, silakan maju ke depan. Ya, ya dia aja. Oke. Ya, itu tepuk tangan yang meriah. Yeay. Coba hoodnya dipakai. Naik ke sini, hoodnya dipakai. Oke. Sudah dicuci nggak hoodnya nih? Oh my God. Kalau agak kotor nggak apa-apa ya? Boleh ya? Nanti cuci besok ya? Oke. Saudara, ibarat dia adalah ibarat kita. Hidup ini, saudara, kata-kata saya menyakitkan dia. Dan mulai masuk. Kalau dia diamkan, mulai nempel. Dia bahkan ada teman kerja, teman sekolah berkata jelek. Loh, jangan diam. Mungkin ada teman pelayanan yang berkata jelek. Ada yang berkata bahwa hidupmu tidak punya arti apa-apa. Jangan sopan dong. Jangan pulang. Kebaskan dong. Ya di belakangmu masih banyak. Belakangmu masih banyak. Saudara, oke, tepuk tangan dulu dong dia. Ya, jangan kepahitan dengan saya lu ya.
Damai dulu, damai dulu, damai dulu. Ampuni ya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang terakhir, Amsal 4 ayat 23. Yuk kita baca. Amsal 4 ayat 23. Semua baca sama-sama. 2, 3. Jagalah hati tetanggamu. Ayo baca 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Yang harus menjaga hati kita bukan Tuhan. Yang harus jaga hati saudara dan saya bukan pendeta. Bayangin kalau saya harus jaga hati setiap saudara tiap hari, capek dan stres saya. Tapi yang harus jaga hati saudara, siapa? Kata bersama saya, diri saya sendiri. Mungkin sejak dari Philadelphia yang kau datang ke sini, masih banyak yang nempel. Luka-luka masa lalu. Kepahitan-kepahitan. Semua perkataan-perkataan yang menyakitkan. Semua sikap-sikap orang yang menghancurkan hidupmu. Saudara, mari jaga hati saudara. Semua kata bersama saya, kebaskan debu. Ayo dengan iman, katakan, kebaskan debu. Amin, saudaraku. Kebaskan debu, 2, 3. Lebih keras sedikit, kebaskan debu. Saudara pernah pakai oven? Ibu-ibu pernah pakai oven? Oven kalau dipakai, ternyata bisa kotor. Betul? Tapi Anda tahu gimana cara membersihkannya? Walaupun kami punya kompor baru, percayalah oven kami belum pernah kami pakai. Loh kenapa Pak? Saya dan istri punya karunia menikmati makanan. Tapi paling tidak saya coba lihat. Ada sebuah tombol yang menuliskan begini. Self cleaning. Lalu saya tanya kepada orang yang mengerti. Rupanya kalau seharian itu oven dipakai dan kotor, pelepotan sana sini. Ketika tombol self cleaning, tombol, maka dia akan membersihkan sendiri. Bagaimana caranya? Itu oven yang dibahas kompor kita biasa, ada ovennya, akan sangat panas sekali. Dan kepanasannya berkali lipat daripada yang kita pakai sebelumnya. Tiba-tiba semua noda kotoran yang ada di dalam oven meleleh ke bawah semua. Meleleh semua ke bawah. Semua meleleh ke bawah. Sampai akhirnya saudaraku, itu oven bersih kembali. Karena sudah ada pembersihan. Sebetulnya bukan cuma setahun sekali waktu retreat Thanksgiving seperti ini. Kita harus bersihkan hati kita. Tapi seharusnya setiap hari. Kata bersama saya setiap hari. 2, 3. Kata bersama saya setiap hari. Jujur, masihkah di hati kita ada sikap orang lain, ada perkataan orang lain yang nancep keras dan membuat kita terluka? Jangan tinggalkan tempat ini sebelum kita ambil keputusan. Mari kita tanggalkan semua. Siapa mau menerima urapan non-sticky anointing? Mari angkat tanganmu bersama-sama. Saya rasakan hadiratnya di tengah kita. Jesus. Rasakan Tuhan mengasihi kita. Seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
seperti matamu. Pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi sepertimu, sepertimu. Ubah hatiku Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Ubah hatiku. Pegang dada masing-masing. Seperti hati. Mungkin malam hari ini masih begitu banyak kepahitan. Izinkan pengurapannya mengalir dalam hidup kita setiap hari. Biar mataku seperti matamu. Pancarkan ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu. Setulus hatimu. kasih-Mu. Sepertimu. Sementara hanya keyboard saja, saya minta kita pejamkan mata kita. Dunia memang keras. Di mana-mana orang akan semakin banyak yang egois. Kejahatan akan merajalela di mana-mana. Dan seringkali itu bisa melukai, memahitkan dan mengecewakan hidup kita. Kalau saudara terus mengizinkan itu ada dalam hidup kita, semangat kita yang berkobar-kobar pun akan hilang. Bahkan kita akan menjadi orang yang tidak mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Tapi malam hari ini seperti Daud, urapilah Tuhan hidupku setiap hari dengan minyak yang baru. Tuangi aku Tuhan dengan minyak yang baru setiap hari. Sehingga Tuhan aku bisa menjadi sekuat banteng, tidak lagi dapat digoyahkan. Hari ini saudara ambil keputusan. Sebelum nanti Pak Victor akan sampaikan firman Tuhan, sebelum kita menerima pengurapan minyak, siapa hari mau bebas dari setiap kepahitan dalam hidup saudara? Mau bebas dari setiap kebencian dalam hidup saudara? Siapapun yang pernah melukai, dengar saudara, pilihan saudara. Engkau mau terus izinkan debu itu menempel, menyakitkan, melukai, mengotori hidupmu, atau mau hari ini mau engkau bebaskan setiap hari, dan kau izinkan minyak pengurapan itu membersihkan dan membuat engkau sekuat banteng yang kemudian licin seperti teflon. Siapa hari ini mau berkata, aku mau bebas dari setiap kepahitan Tuhan? Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan hari ini. Siapa lagi? Siapa lagi? Kiara labasyata, saya rasakan hadiratnya kuat di tengah kita. Siapa lagi? Jangan keraskan hatimu. Mari yang sudah angkat tangan, majulah ke depan. Kami akan doakan saudara. Mari lari maju ke depan. Kita yang harus memutuskan, bukan orang lain. Kita yang harus memutuskan.
mau jadi sepertimu, sepertimu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan. Saya minta para hamba Tuhan, hidupku yang lama semuanya sia-sia, semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Arahkan hatimu ke Tuhan. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari semua yang di depan ulangi doa ini sama-sama. Pegang dada saudara masing-masing. Katakan di dalam nama Yesus. Mulai hari ini Tuhan, aku tidak mau kehilangan rencana Tuhan. Aku tahu iblis berusaha menjegal hidupku dengan berbagai situasi dan keadaan. Orang-orang lain yang bisa membuat aku pahit, kecewa, benci. Tuhan Yesus, sama seperti Engkau telah mengampuni aku, hari ini aku ambil keputusan di dalam nama Yesus. Aku mau mengampuni di dalam nama Yesus setiap orang-orang yang pernah melukai hidupku. Mungkin itu bosku, mungkin itu teman-teman pelayananku, mungkin itu hamba Tuhan, mungkin itu adalah pasangan hidupku, mungkin orang tuaku, mungkin menantuku, mungkin anakku, mungkin mertuaku. Siapapun Tuhan yang pernah memahitkan hidupku, malam hari ini aku mengambil keputusan di dalam nama Yesus. Aku lepaskan pengampunan. Aku lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Aku tidak lagi mau hidup dalam kepahitan, dalam kekecewaan, dalam keluka hati. Hari ini Tuhan, aku percaya ketika aku melepaskan pengampunan, aku sedang membebaskan seseorang dari dalam penjara. Dan orang itu
adalah diriku sendiri. Aku mau merdeka. Aku mau bebas dari setiap kepahitan. Di dalam nama Yesus. Sekarang Tuhan, aku buka kedua tanganku. Aliri aku dengan minyak pengurapan-Mu yang baru. Setiap hari